Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang kanker paru. Saya Ferdi Badian, saya dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis pulmonologi dan medis kritis. Diawali dengan insiden berdasarkan Globocan tahun 2022 yang diteliti oleh Bray dan kawan-kawan, bahwa dari 185 negara di dunia, sekitar 20 juta kanker ditemukan setiap tahunnya, dan kanker paru adalah nomor satu dengan penyebab insidensnya dan juga mortalitas pertama, disusul dengan kanker payudara dan kanker kolorektal. Yang menariknya adalah insidensi kanker ini 50% ada di Asia. Kanker paru ini juga memiliki mortalitas yang tinggi, seperti yang disampaikan oleh Al-Dorsi dan kawan-kawan tahun 2024. Pada pasien kanker paru yang masuk ICU, terutama yang terventilasi, terpasang ventilator, kematiannya sangat tinggi, ya, sekitar 58%. Ada penelitian dari Madian dan kawan-kawan di Jordan, penelitian yang unik, yaitu menilai kanker berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Di sini adalah regimen-regimen yang modern, mulai dari kombinasi kemoterapi dengan targeted terapi, kemoterapi dengan imunoterapi, dan di sini ada durvalumab carboplatin-paclitaxel untuk sebanyak 4 cycle. Itu bisa menghabiskan sebesar 176 juta. Jadi insiden tinggi, mortalitas yang tinggi, dan pembiayaan yang tinggi. Lalu kita cari tahu nih, apa risk factor dari suatu kanker paru. Risk factornya salah satunya adalah genetik. Genetiknya dari mana? Genetik yang berhubungan dengan growth factor reseptor, terus bisa juga ada yang aktivasi dari oncogen atau inaktivasi dari tumor suppressor gen. Ini yang saya highlight adalah EGFR sama CRAS. Oncogen ada yang men-stop tumor suppressor, yang mengaktifasi itu salah satunya adalah CRAS. Yang ini CRAS, ya. Kalau yang growth factor reseptor ini EGFR. Ini dua hal yang saya highlight. Penelitian mengatakan bahwa EGFR mutasi di Asia itu bisa mencapai 40-50%, sedangkan kalau di Western population, Europe dan Amerika itu paling banyak adalah CRAS, ya. Ini systematic review di seluruh dunia, mencapai 30 ribuan penderita non-small cell carcinoma dan adenokarsinoma pasien. Ada sekitar 9.700 yang ditemukan mutasi EGFR. Mutasi EGFR itu lebih sering pada wanita dan tidak perokok. Mutasi itu seperti apa? Ini contoh dari adanya zat karsinogenik yang menyebabkan mutasi sel tersebut membelah terus-menerus tanpa bisa kita kendalikan. Dia menjadi lupa sama rumahnya sendiri. Dan ini adalah contoh mutasi EGFR yang terjadi dan memiliki variasi. Berikutnya risk factor lain, yaitu lifestyle dan environment, ya. Ini di Chow dan kawan-kawan, penelitian yang cukup panjang yang mencari risk factor dari tahun 90-an sampai 2021, dan dia mendapatkan beberapa hal yang dia highlight, dan ini sering kita temukan, ya. Pertama adalah perokok itu memiliki korelasi yang sangat kuat dan bermakna, korelasinya 0,753. Sedangkan perokok pasif itu juga lumayan tinggi, bermakna, tapi dengan korelasi yang tidak terlalu kuat. Urbanisasi ini menarik, ya. Jadi ada salah satu yang meng-highlight urbanisasi sebagai risk factor untuk kanker paru. Eksplanasinya bagaimana? Rupanya urbanisasi itu berhubungan dengan perubahan gaya hidup seseorang. Pasien menjadi lebih sedentary, tingkat stres, kortisol high, dan perubahan pola diet. Berikutnya adalah populasi indoor, ini sering di-highlight, ya. Jadi penggunaan kayu bakar atau penggunaan biomasa dan bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker paru. Ini ada penelitiannya. Hal lain berhubungan dengan kerjaan, misalnya painters, pengecat, tukang cat, atau misalnya rubber manufaktur juga bisa berhubungan dengan
terjadinya risk factor dari kanker paru. Kanker paru itu dapat diklasifikasikan dalam bentuk apa saja. Secara sederhana dapat dibagi jadi dua, yaitu yang tumor paru jinak sama tumor paru ganas. Tumor paru ganas ini 95% dasarnya adalah bronkogenik karsinoma, sisanya ada limfoma, metastasis, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh gambaran kanker ya. Ini benar-benar terbukti kanker. Nih penjualan di sini dari dari ronsen toraks. Kalau ini dari CT scan massa paru kanan, terus habis itu ini juga massa paru kanan dari ronsen, ya ada metastasis-metastasisnya. Ini adalah contoh pasien yang dilakukan PTNB dengan USG guided. Ini massa parunya. Terus klasifikasinya secara simpel dapat dibagi, ini sering sekali kita lihat, small cell lung carcinoma dan non small cell lung carcinoma. Non small cell lung carcinoma itu mencapai 80%, small cell 15%. Yang non small cell dapat dibagi lagi menjadi adenokarsinoma, squamous, dan large cell. Yang paling sering yaitu lung adenokarsinoma mencapai sekitar 80%-an ya. Dasarnya dari alveolar type 2 epithelial cell. Gambarnya seperti ini dari patologi anatomi. Tumor ini biasanya lokasinya di perifer, kecil tapi mudah metastasis. Nah, pembagian terbaru seperti apa? Ini adalah pembagian dari WHO 2021, memperbaharui yang WHO 2015. Jauh lebih kompleks ya, adenokarsinoma, tapi kurang lebih sama, ada squamous cell carcinoma, large cell, sama neuroendocrine tumor ini yang tadi small cell carcinoma, ada sarkomatoid dan lain sebagainya. Ini di Nicholson menekankan untuk selain morfologi juga ada imunohistokimia dan molecular testing juga dipedulikan. Bagaimana? Adakah yang membuat ini menjadi lebih simpel? Polars dan kawan-kawan membuat diagram yang cantik ya. Yang di bawah ini ya klasik ya, non small cell carcinoma dengan small cell carcinoma. Yang atasnya, diagram atasnya yang 2021. Secara presentasi bisa pasien kanker paru itu dengan keluhan batuk-batuk, terus sesak nafas, batuk darah, nyeri dada, infeksi pneumonia yang berulang, suara menjadi serak, terus superior vena cava syndrome. Bisa secara general pasiennya mengalami kelemahan secara umum ya, lemah badan, maksudnya malaise, penurunan berat badan, dan lain sebagainya. Red flag-nya apa? Red flag-nya yaitu yang disebut vena cava superior syndrome. Vena cava superior syndrome itu suatu sindrom ditandai adanya obstruktif dari vena cava. Ini vena cava superior. Ini ada tumor yang menghambat sehingga aliran darah tidak berhasil masuk. Kepala menjadi merah, terus tangan menjadi udem, pembuluh darah melebar di mana-mana. Ini ada penelitian Fahim dan kawan-kawan mengatakan bahwa dari 108 pasien yang VCSS itu biasanya pada pria, perokok, dan non small cell lung carcinoma lebih dominan. Terus manajemennya dengan memberikan kortikosteroid, radioterapi, kemoterapi, dan survivalnya pendek. Ini adalah gejala-gejala klinis tampilan dari PCSS dari 108. Nah, bagaimana caranya untuk dikembalikan? Rupanya ini bisa dipasang semacam alat stand di vena cavanya untuk bisa ngalir kembali. Penelitiannya adalah penelitian di Indonesia kalau nggak salah, single center, Fahim dan kawan-kawan 2019 bilang bahwa kalau pasien lung tumor dengan VCSS itu mortality-nya sangat tinggi, bisa 1 year survival-nya cuma 22%. Menyebutkan sugestif suatu masalah atau tumor paru. Biasanya di sini di dalamnya laporkan ke member of multidisipliner lung cancer pathway-nya kurang lebih seperti ini pathway yang klasik ya. Pasien dengan keluhan gejala dilakukan ronsen toraks. Ronsen toraksnya gimana? Mendukung nggak? Kalau mendukung langsung rujuk ke spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologis atau spesialis paru, atau multidisiplin tim. Langsung kalau misalnya diduga ke arah lung cancer, kita tentukan apakah ada metastasis jauh apa enggak. Kalau misalnya metastasisnya, contoh misalnya ada efusi pleura, ambil dari cairan pleuranya juga boleh ya. Kalau misalnya tidak ada metastasis jauh atau metastasis yang mudah untuk diperoleh, substratnya kita CT scan.
Dari CT scan kita lihat apakah tumornya di sentral atau di periferal. Kalau tumornya di sentral, layak di bronkoskopi apa enggak? Kalau layak di bronkoskopi, kita bronkoskopi. Kalau tidak layak, kumpulin sputum aja. Bisa kalau tumornya perifer, bisa di TTNB, transtorakal needle biopsi apa nggak bisa. Kalau nggak bisa ya kita PET scan atau jalan operasi, bisa VATS dan lain sebagainya sampai didapatkan substratnya itu apa. Ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan tumor yang tadi, tapi pembagiannya berdasarkan tumor, mencari tumor, terus cara mendapatkan substrat dari kelenjar getah bening atau dari metastasis organ jauhnya. Biasanya kita memilih salah satu sampai target substratnya diperoleh. Ini Oko dan kawan-kawan dari Jakarta, tim RSCM menerbitkan suatu jurnal ya di IASLC ya. Dia mensederhanakan di Indonesia, lung cancer di Indonesia biasanya dapatkan dari radiologi, tissue sampling sampai biopsi. Ini semuanya kurang lebih sama dan ini kita lakukan semuanya. Kalau tumornya sentral gimana? Tumor salah satu dari CT scan potongan sagital ya. Tuh bisa lihat tumornya di sentral dan menekan trakea. Ini kurang lebih gambaran seperti ini. Tumornya bisa membentuk massa endobronkial, bisa menekan dari luar, menyempitkan saluran lumen, atau bisa gabungan keduanya. Ini yang massa endobronkial dan bentuknya bergelombang seperti ini ya. Ini contoh bagaimana kita melihat adanya massa endobronkial dan dia menyumbat salurannya. Nah, berikutnya kalau ada massa endobronkial ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan biopsi, dan biopsinya bisa dengan cryobiopsi atau dengan forceps biopsi. Ini contoh dengan cryobiopsi. Cryobiopsi itu ada semacam alat yang di ujungnya dipasang liquid nitrogen ya, dia bisa membekukan sel tumor habis itu dicabut ya. Dan Ko dan kawan-kawan mengatakan bahwa cryobiopsi lebih baik dibandingkan forceps biopsi. Berikutnya adalah metode lain, yaitu untuk mendapatkan kelenjar getah bening. Ya, ini namanya transbronchial fine needle aspiration atau TBNA with linear endobronchial ultrasound (EBAS) ya. Biasanya kami sering bilangnya EBAS TBNA. Ini contoh. Nah, ini adalah hasil whiskey-nya. Terus kita cari yang bebas pembuluh darah, kita masukkan TBNA-nya, kita biopsinya. Dan proses biopsinya ini berlangsung di dalam saluran pernapasan. Setelah dilakukan biopsi, kita cabut, kita semprotkan ke objek glass. Di objek glass kita kasih ke patologi anatomi untuk dibaca. Ini hasil dari objek glassnya, dilihat di bawah mikroskop. Dan proses ini bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kami yang bronkoskopi, habis itu sama patologi anatomi bisa dilihat langsung di sebelah kami. Ya, makanya disebut rapid on-site evaluation atau disingkat dengan ROSE. Bronkoskopi with ROSE menurut Yan dan kawan-kawan itu menurunkan mereduce the need for repeated biopsy. Jadi kalau saya bilangnya ini paket hemat, jadi bisa langsung dikerjakan, langsung dilihatnya. Dan concordance final pathology kalau misalnya dengan ROSE atau tanpa ROSE itu tinggi sekali, sampai 93%. Jadi kelemahannya cuma satu ya, selama bronkoskopi patologi anatominya harus temenin kami gitu. Jadi kalau bisa sih yang bronkoskopnya yang mau lakukan biopsinya harus sangat jago dan pandai, sehingga bronkoskop apapun bisa ditemani dengan patologi anatomi. Kesulitannya apa? Waktu gitu. Ya, waktu. Coba bayangin penjadwalan operasi itu jarang yang benar-benar true disiplin. Jam 9 datang harus sudah ada bronkoskopi 15 menit, bisa diperkirakan selesai, udah dapat substrat, langsung dibaca mau patologi anatomi. Berarti 9.15 patologi anatomi udah duduk standby di sistem staging yang baru berdasarkan IASLC atau International Association for Study of Lung Cancer tahun 2025 ini ada yang terbaru. Yang sebelumnya yang lama itu X8 version TNM, tumor nodule and metastasis ya. Yang berbeda itu di N2-nya dibagi jadi 2N2A dan N2B, M1C-nya dibagi jadi M1C1 dan M1C2. Bisa dilihat di sini ya. Bagian terbaru ini yang dipakai sekarang. Lung cancer survival bisa
Bisa dilihat di sini kalau kita menemukan lung cancer dengan stadium yang lebih lanjut memiliki survival rate 5 tahun lebih rendah ya. Ini contoh kalau pasien yang lung cancer ditemukan stadium 3B dilakukan lung resection, angka hidup 5 tahunnya cuma 13% menurut penelitian Peters dan kawan-kawan dari penelitian Landscape. Opsinya apa aja sebenarnya dari ini, saya hanya bahas non small cell lung carcinoma. Di sini kalau stadium masih awal ada reseksi atau diangkat tumornya. Tapi kalau misalnya stadium udah lanjut, misalnya stadium 3B, ya, tidak ada lagi tempatnya surgery. Surgery itu hanya berakhir di stadium 3A. Ini saya batasin yang 3A, 3A, 3A semua. Di sini bisa dilihat kalau misalnya udah menyentuh N3 itu jelas langsung masuk 3B. Jadi N3 itu di mana? N3 itu kalau dilihat di sini N3 itu di metastasis, adanya kelenjar getah bening di kontralateral dari mediastinum ya, atau kontralateral dari hilar, pokoknya yang menyeberang ke paru di sebelahnya, atau bisa juga ipsilateral tapi di supraclavicular. Okay. Opsinya yang tadi dikatakan, setelah misalnya stadiumnya stadium awal, stadium 3A, terus dilakukan surgery operasi, habis itu dilanjutkan dengan kemoterapi adjuvan. Kemoterapi adjuvan. Ini Arya Gada dan kawan-kawan, ini meta analisis yang cukup lama tahun 2010 alias 16 tahun yang lalu, tapi dipakai menjadi dasar bahwa surgery only without chemotherapy and versus dengan surgery with chemotherapy itu cuma meningkatkan kesintasan 5%. Ada penelitian real world kurang lebih mirip kayak penelitian tadi. Ini penelitian Lukabi study yang lebih modern tahun 2018. Setelah dilakukan reseksi, habis itu dilakukan pemberian kemoterapi, itu rupanya rekurensi atau death-nya tetap sama 40% ya. Dari 831 pasien lung cancer yang udah direseksi dan di kemoterapi, tetap tuh mengalami recurrence dan kematian yang tinggi. Dari ESMO dan kawan-kawan, ESMO tahun 2025 ini, kalau misalnya sudah direseksi dan R0 ini tumornya tidak marginnya bagus, tidak bersisa lagi, rupanya ada opsi kalau misalnya diperiksa EGFR mutation dan didapatkan delesi 19 atau L858R, bisa diberikan dengan osimertinib. Osimertinib ini targeted terapi. Ada penelitian Adaura study ini kurang lebih sama, yang pasien sudah dilakukan reseksi paru, lalu dilanjutkan dengan double blind dilakukan adjuvan osimertinib versus dengan yang placebo ya. Double blind, jadi sang dokter nggak tahu, pasien nggak tahu. Double blind randomized control trial, rupanya hasilnya memuaskan bahwa 5-year survival untuk yang osimertinib itu tinggi sekali ya, mencapai 85%. Ini berita gembira bahwa kalau stadium awal dideteksinya, angka harapan hidupnya di atas 85%, bagus sekali dibandingkan dengan placebo. Itu berita baiknya, tapi apa limitasinya? Rupanya limitasinya sering kita temui termasuk di Indonesia. Peneliti namanya Barata di Portugis ya. Portugis ini melakukan survei pada 61 dokter yang mengobati kanker paru, bisa onkologis atau penyakit dalam pulmonologis. Rupanya barrier utama kurang lebih sama kayak di Indonesia, yaitu antar layanan satu dengan layanan lain tuh memiliki komunikasi yang kurang baik. Terus rupanya masyarakat sosioekonomi rendah juga masih lumayan tinggi, itu yang menyebabkan banyak yang nggak mencari seeking for help ya. Rujukan yang buruk sama di Indonesia juga kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat di sini mulai dari admisi sampai dia mendapatkan treatment itu bisa sampai 2 bulan. Delaynya bisa sampai 2 bulan ya. Dan menurut pendapat expert ini, kita bisa memangkas sampai 11 hari, kurang lebih 11 hari dipotong ya. Jadi misalnya
dengan mengatasi barrier-barrier seperti komunikasi yang buruk dan lain sebagainya. Mungkin salah satu solusinya adalah multidisciplinary team ini, yang jadi semuanya bersumber untuk pasien, semua berkolaborasi untuk pasien. Dan penelitian mengatakan bahwa dengan tumor board ini angka mendeteksinya jadi jauh lebih baik. Iyalah, secara sederhana pun kita bisa menganggap pasien ini sangat diuntungkan kalau banyak dokter yang memikirkan dia. Ini salah satu contoh di Hasan Sadikin pada era COVID. Ini kebetulan kolega kami di Palembang ya. Jadi ini seorang wanita, saya lupa usianya, yang pasti dari ronsen dia dideteksi ada tumor paru. Pasiennya kalau nggak salah nggak ada keluhan batuk, nggak ada sesak, cuman ada nyeri dada. Terus habis itu di CT scan tumornya udah besar, lebih dari 4 cm. Kami lakukan bronkoskopi. Pas bronkoskopi awal kita nggak mendapatkan tumor. Kenapa? Karena ya tidak ada, dari airway-nya clean gitu. Jadi tumor sebesar ini tidak sampai ke airway. Tapi ini adalah bronkoskopi yang selanjutnya. Kita lakukan tumor board dulu nih di era COVID, kita lakukan di alam terbuka ya, social distancing satu sama lain. Habis itu dilakukan Ebasti BNA. Ebasti BNA ini mendapatkan substratnya diperiksa, rupanya adenokarsinoma, dan diperiksa EGFR mutation ini mendapatkan mutasi ya. Mutasinya yaitu mutasi di exon 21 L861Q. Ini mutasi yang sering terjadi. Ini salah satu contoh dengan multidisciplinary bisa menemukan cancer dengan lebih baik. Bagaimana dengan kecanggihan bronkoskop yang lain? Misalnya ada namanya virtual navigational bronchoscope. Ini sebetulnya kalau dilihat di sini sebetulnya dari CT scan-nya itu dilakukan semacam 3D remodeling gitu. Habis itu kita bisa mengikuti kira-kira tumornya akan ada di mana. Giri dan kawan-kawan dengan systematic review-nya tahun 2021 dibandingkan antara virtual navigational bronchoscopy dengan tanpa virtual navigation, jadi bronchoscopy biasa jauh lebih sederhana. Rupanya dengan virtual navigation tidak meningkatkan angka diagnostic yield-nya ya, ini non signifikan. Ada cara lain nggak? Apa kebaruan yang bisa kita lakukan selain dari kecanggihan radiologi CT scan yang bisa di-render seperti ini? Ada yang namanya liquid biopsy. Ini jadi bayangkan bahwa liquid biopsy itu konsepnya adalah dalam darah bisa saja beredar circulating tumor ctDNA atau DNA dari tumor tersebut yang bisa kita deteksi. Nah, ini ada penelitian Hanafi dan kawan-kawan di Indonesia ya, di Darmais, dari tahun 2018 sampai 2022 ada 707 lung cancer patient, di mana 627-nya dari substrat tisu ya, dan diperiksakan RT-PCR di versus dengan 80 liquid biopsy yang digunakan NGS ya, Next Generation Sequencing. Di sini dikatakan bahwa liquid biopsy ini biarpun hanya ketemu sedikit ya ctDNA ini, tapi bisa mendeteksi terutama yang seperti T790M. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai Next Generation Sequencing. Next Generation Sequencing ini apakah big thing? Saya rasa iya ya. Jadi ini contohnya Nalib dan kawan-kawan membandingkan antara ini bukan membandingkan, dia dari 236 preparat dilakukan NGS dari preparat tersebut, dan didapatkan bahwa mutasi tersering adalah TP53 49%, KRAS 24%, EGFR 9%. Di sini katakan NGS outperforms conventional single gene test in efficiency and clinical relevance. Saya sangat setuju. Ini adalah jenis mutasi yang bisa dideteksi. Yang warna merah ini adalah yang kelainan di TP53 ya, tumor subprocervical. Tapi permasalahannya semua pemeriksaan panel seperti ini biasanya mahal ya. Berikutnya ini ada penelitian dari Kodrai dan kawan-kawan 2018. Jadi saya sempat pikir nih, apakah udah ada RAI? Rupanya udah ada ya. Inception V3 ini adalah AI yang dikembangkan oleh Google tahun 2015. Dan kita udah bisa memasukkan deep learning ya,
deep learning dari 1600 slide kita masukkan ke database. Habis itu sama AI-nya itu rupanya bisa mendeteksi apakah ini adenoma karsinoma versus dengan squamous cell karsinoma dengan akurasi sampai 97%. Menarik ya, ini menarik sekali ya. Dan saya rasa bukan tugasnya menggantikan, tapi mensupport, membuat kita menjadi lebih cepat untuk mendeteksi kelainan tersebut. Take home message-nya, lung cancer tetap menjadi challenge baik kami sebagai clinician dan patologis. Kenapa? Karena itu kompleks, terus biasanya datang kita udah lab presentation dan genetik tadi sudah dijelaskan, banyak sekali kelainan-kelainan genetik yang bisa terjadi. Tapi hal tersebut tidak menghambat kita untuk membuat inovasi-inovasi baru, either dari imaging lah, terus habis itu tadi liquid biopsy atau next generation sequencing yang mungkin saja masih mahal ya. Dan multidisciplinary board bisa mempercepat kita untuk mendeteksi dan memberikan pelayanan ke pasien-pasien kita. Terus ada targeted terapi dan imunoterapi biarpun mahal yang bisa menolong pasien supaya survival rate-nya menjadi lebih baik. Tinggi, mortalitasnya tinggi, biaya pengobatannya tinggi. Terus permasalahan di lapangan adalah kompleks ya, pasiennya kompleks, datang kadang. Thank you for your attention. Terima kasih banyak. Ditambah mungkin ketemu dengan di hasil gram atau kultur materi. Nah, ketika ketemukan misalnya dia pH-nya di bawah 7,3, kemungkinan terjadinya prognosis yang kurang baik. Jadi tidak bisa berdiri sendiri sebetulnya. Kalau misalnya dari analisis blood fluid ya, kita yang pakai alat-alat medik ya, itu kan kita ketemu yang white cell-nya sekian, kemudian yang totalnya